Pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memberikan penjelasan terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 berdasarkan usia. Kepala Dinas Pendidikan menyebutkan peserta didik yang belum diterima berdasarkan zonasi dapat mengikuti jalur prestasi. Dan langsung saja kita bergabung dengan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera David Sibarani. Iya, Kristo, apa saja poin penjelasan terkait dengan PPDB dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Ya baik, cerita terkait dengan penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB tahun 2020, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana yang tadi sudah menyelenggarakan konferensi pers menyatakan bahwa untuk PPDB tahun 2020 ini akan berdasarkan 3 kategori, yaitu kategori zonasi, umur, dan juga jalur prestasi. Dan itu tadi adalah 3 kategori yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk kemudian menjadi salah satu faktor begitu yang digunakan untuk proses penerimaan peserta didik baru pada tahun 2020 ini. Namun yang sempat menjadi polemik di masyarakat ataupun hingga hari ini masih menjadi polemik di masyarakat, di mana masih banyak dari sekolah negeri ini yang menggunakan menggunakan kategori umur dibandingkan kategori zonasi, di mana apabila kategori umur ini digunakan bahwa nantinya siswa lewat jalur umur ini yang berusia lebih tua dibandingkan dari usia yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini lebih berpeluang masuk ke dalam diterima di sekolah dibandingkan dengan peserta yang usia lebih muda, dan ini yang sempat ataupun masih hingga hari ini menjadi polemik ataupun menuai pro dan kontra di masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa nantinya para anak-anak ini ataupun calon peserta didik ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sekolah yang masih ada di dalam sistem zonasi pendidikan di DKI Jakarta. Namun meskipun demikian, di Dinas DKI Jakarta sendiri, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saya ini sendiri masih menyediakan salah satu alternatif apabila nantinya peserta didik ini tidak diterima di jalur zonasi atau juga tidak lolos melalui sistem ataupun jalur umur, maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menyediakan jalur alternatif, yaitu jalur prestasi, di mana nantinya lewat jalur prestasi ini siswa dapat masuk dengan persyaratan prestasi tertentu, di mana jalur prestasi ini memiliki 25%, di mana 20% adalah prestasi secara akademis dan 5% adalah prestasi secara non-akademis. Dan berikut adalah kutipan dari konferensi pers Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengenai penerimaan siswa melalui jalur prestasi ataupun jalur prestasi. Baik, Kristo, untuk jalur prestasi sendiri ini kapan rencananya akan dibuka? Kita terkait dengan penerimaan siswa di jalur prestasi ini sendiri, memang Julita rencananya akan diadakan ataupun akan dibuka pada awal Juli 2020 mendatang, ataupun pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2020. Dan juga untuk pendaftaran melalui jalur prestasi ini akan dilakukan secara daring ataupun secara online, sehingga nantinya peserta didik ini dapat menggunakan jalur prestasi tersebut untuk kemudian mendaftar dengan sejumlah persyaratan yang sudah dipersiapkan mengenai ataupun untuk masuk ke dalam jalur prestasi ini. Dan berikut adalah kutipan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengenai cara tata masuk dari jalur prestasi ini sendiri. Untuk 18 tahun 1 bulan sampai dengan 18 tahun 5 bulan ada 0,39%, 18 tahun 6 bulan sampai dengan 19 tahun ada 0,11%, 19 tahun 1 bulan sampai dengan 19 tahun 5 bulan ada 0,06%, 19 tahun 6 bulan sampai dengan 20 tahun ada 0,05%. Untuk rentang 21 tahun 1 bulan sampai dengan 20 tahun 5 bulan ada 0,02%.
untuk 20 tahun 6 bulan sampai dengan 21 tahun 0%. Artinya rentang usia paling banyak diterima jalur zonasi jenjang SMA adalah di rentang usia 15 tahun 6 bulan sampai dengan 16 tahun sebanyak 5.757 orang pada posisi sementara di 25 Juni. Bagi peserta atau calon peserta didik yang belum diterima di jalur zonasi, maka dapat melanjutkan di jalur prestasi. Dan bagi peserta didik yang nilai akademisnya baik juga dapat memilih jalur prestasi yang akan dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 1 Juli dengan sistem seleksi mengutamakan nilai akademis yang akan diurutkan, yang akan diperingkatkan sesuai dengan daya tampung. Demikian juga yang dapat kami sampaikan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasinya langsung dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Muhammad Reza.